Itu luar biasa, tak ternilai harganya. Banyak orang Kristen hanya mendengar katanya Yesus penyembuh, katanya Yesus pembuat mujizat, katanya Yesus adalah Tuhan yang menyertai, katanya Yesus adalah Tuhan yang bertanggung jawab, katanya Yesus adalah Tuhan yang memberkati anak-anaknya. Jangan sekedar saudara hanya katanya. Melainkan saudara dan saya harus benar-benar mengalami Yesus dalam segala aspek dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Kita harus mengalami Tuhan, kita harus mengalami Yesus. Apalagi di tengah-tengah pandemik global ini, kita diberi kesempatan. Ada maksud Tuhan kenapa kita di lockdown, ada maksud Tuhan kenapa PSBB harus terjadi, supaya saudara dan saya semakin intim, semakin erat, semakin memiliki banyak waktu untuk mengalami Tuhan. Amin. Saudara nggak boleh hanya sekedar aku dengar loh Yesus buat mujizat sama Bartimeus, aku dengar loh Yesus buat perkara-perkara hebat atas gereja A, B, C, D, E. Aku dengar orang banyak diberkati oleh Yesus, orang berkelimpahan, tapi aku kok nggak merasakan ya. Malam hari ini saudara wajib, saya wajib mengalami yang namanya encounter with Jesus, perjumpaan dengan Yesus. Baca firman Tuhan itu bagus, keren. Kita belajar tentang histori firman Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah bukan sekedar history Bible, tetapi His spasi story. Artinya cerita tentang Tuhan, bukan just history Bible. Tetapi malam hari ini historinya akan kita spasi menjadi His spasi story. Jadi bukan hanya cerita sejarah, tetapi cerita pengalaman Tuhan berjalan bersama dengan saudara dan saya. Menjadi His story, ceritanya Tuhan yang ku alami dalam hidupku. 2 Timotius pasal pertama ayat 12. 2 Timotius pasal pertama ayat 12. Nanti rekan saya Pastor Michelle akan bacakan untuk kita semua. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-12. Oleh karena itulah aku menderita semuanya ini, namun aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku telah diyakinkan bahwa Dia sanggup menjaga apa yang telah dipercayakan kepadaku sampai pada harinya. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin Yesus berkuasa. Ini pengalaman perjumpaan pribadi antara pribadi Paulus dengan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, and I believe Dia berkuasa. Yesus berkuasa, Yesus berdaulat. Ada banyak orang Kristen sampai hari ini menyaksikan kekuasaan Yesus. Ada banyak pelayan Tuhan hari ini masih meragukan ketuhanan Yesus. Yesus sanggup gak tolong masalah saya? Yesus sanggup gak pulihin rumah tangga saya? Yesus sanggup gak berikan saya pekerjaan? Yesus sanggup gak mengubah hidup saya yang sakit menerima mujizat kesembuhan? Yesus sanggup gak memelihara keuangan saya di tengah-tengah pandemi global ini? Yesus sanggup gak memberi saya makan? Yesus sanggup gak bayar kontrakan saya? Yesus sanggup gak bayar cicilan-cicilan tagihan saya? Banyak pelayan Tuhan, pendeta, hamba Tuhan, anak Tuhan hari-hari ini di tengah wabah pandemi global COVID-19, mereka meragukan Tuhan. Bertobat saudara, jangan pernah ragu sama Yesus, karena Yesus adalah tempat kehidupan bagi saudara dan saya. Sekali Yesus tetap Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Saudara jangan ragu, Pak saya udah 6 bulan gak sembuh-sembuh sakit saya Pak, saya gak bisa jalan Pak, saya nggak tahu nanti nikah duitnya dari mana Pak, saya nggak tahu bayar kos-kosan, saya nggak tahu bayar mobil, bayar STNK, balik nama dan sebagainya. Paulus
Paulus berkata, aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin Yesus berkuasa untuk menolong kita, berkuasa untuk membuat mujizat, berkuasa untuk membiayai hutang piutang kita, berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, berkuasa untuk mengubah hati anak kita yang keras menjadi hati seperti Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus saya berkuasa. Amin, saudara. Saudara jangan terlalu percaya dengan fenomena yang terjadi. Wah susah, duit lagi susah, nyari duit lagi susah, kerja lagi amsyong, Pak Pendeta. Jangan ngomongin duit dah. Semuanya lagi jeblok. Terserah, dunia boleh jeblok, dunia boleh mengalami resesi. Tapi satu hal yang saya ingin ingatkan bagi saudara dan saya, Yesus Kristus Tuhan kita tetap eksis untuk memberkati, menyertai, membela, serta mempromosikan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Hidup Kristen harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di tengah-tengah badai sekalipun, jangan lihat itu badai. Di tengah-tengah COVID seperti ini, jangan lihat ini sebagai wabah nasional, wabah dunia. Tetapi belajar tenang dan lihat apa rencana Tuhan di balik COVID-19 ini. Rencana yang terbaik, rancangan yang terbaik. Alamilah Yesus. Encounter with Jesus Christ. Alami, saudara. Maaf buat hamba-hamba Tuhan, buat para pendeta yang menyaksikan live streaming saya. Pak, yang saya hormati Pak Pendeta, pastor-pastor, gembala-gembala jemaat, ayo alami Yesus. Gak apa-apa orang kaya di gereja kita pergi ngejelekin kita, gak apa-apa. Tapi pembelaan kita datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Yesus. Amin, Bapak Ibu. Saudara, seluruh tokoh-tokoh di dalam Bible, seluruh tokoh-tokoh di dalam kitab suci, di dalam firman Tuhan, dari mulai Abraham, Ishak, Yakub, Bapa, anak dan cucu, mereka semua mengalami Tuhan. Moses juga mengalami Tuhan. Musa, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. King David, Raja Daud juga mengalami pribadi pengalaman dengan Tuhan. Daniel juga mengalami Tuhan di Goa Singa. Sadrak, Mesak, Abednego juga mengalami Tuhan di perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Bahkan rasul-rasul, bahkan murid-murid Yesus, semua mengalami Tuhan. Saudara, hari ini jangan hanya sekedar dengar, oh Yesus pembuat mujizat, tetapi saudara mari alami. Sungguh-sungguh Yesus yang memulihkan ekonomi saya. Yesuslah yang menyembuhkan hati anak saya. Yesuslah yang membuat rumah tangga saya tidak jadi bercerai. Yesuslah yang memberkati pelayanan saya. Yesuslah yang membuat saya tidak ada menjadi ada. Yesuslah yang membawa saya dari ngekos, kontrak sampai punya rumah sendiri. Yesuslah yang membawa saya dari jalan kaki, punya motor, punya mobil sampai pesawat terbang. Yesuslah yang membawa saya, yang memindahkan saya dari orang najis menjadi orang yang dilayakkan. Alami Yesus, saudara. Alami Yesus. Ketika saudara mengalami Yesus, saudara akan tercengang-cengang. Jangan cuma ke gereja hanya dengar firman Tuhan, tetapi firman Tuhan harus dihidupi dan dialami. Ketika kita mengalami Tuhan, ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, saudara dan saya akan diubah menjadi saksi. For you are glorious and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice and praise to the Lamb.
Tapi Pak Pendeta, saya kena PHK gara-gara COVID, saya dipecat dari kantor. Justru disitulah engkau harus mengalami Tuhan. Ketika engkau lagi gak kerja, ketika engkau belum diterima dengan perusahaan yang baru, kantor yang baru, Tuhan masih menyertai dan memelihara, mengasih makan, kasih jajan. Disitulah. Makanya Yesus bilang kepada Paulus, justru di tengah kelemahanmu lah kuasaku jadi sempurna. Gak selama-lamanya Tuhan menolong kita dengan mujizat, tetapi cukup dengan kasih karunia-Nya Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Poin yang pertama, orang yang mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Coba lihat 2 Timotius 1 ayat 12 yang tadi. Baca ulang yang tadi Pastor Misha. Orang yang mengalami Tuhan, ada berkat dalam hidupnya. Oleh karena itu, aku menderita semuanya ini, namun aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Stop. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Lanjut. Dan aku telah diyakinkan bahwa Dia sanggup menjaga. Dan aku telah diyakinkan bahwa Yesus sanggup menjaga sampai pada hari Tuhan. Poin yang pertama, orang yang mengalami Tuhan, dia akan mengenal pribadi Tuhan, mengenal pribadi Yesus, itu berkuasa dan berdaulat. Amin. Tuhan saudara dan saya berkuasa dan berdaulat. Saudara gak akan mungkin menyerah. Aduh Pak Pendeta, saya udah nyerah deh, hutang saya udah banyak. Nah, ini orang yang belum ngalamin Tuhan. Aduh Pak Pendeta, penyakit saya susah disembuhkan, saya nyerah deh. Nah, ini orang yang belum ngalamin Tuhan. Orang yang sudah mengalami Yesus, orang yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya, dia tidak mungkin menyerah, tetapi dia akan berserah. Karena dia tahu di balik keberserahannya ada Yesus yang akan menolong kehidupannya hari ini, besok, dan sampai selamanya. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya, ketika mengandalkan Yesus, ketika mengalami Yesus, saudara akan mengenal, saya tahu siapa Yesus saya. Saudara, saya mau bersaksi ya. Saya mau bersaksi. Dari tahun 2011, 9 tahun yang lalu sampai hari ini, saya sudah tidak tinggal lagi sama orang tua saya. Saya sendiri, saya ngekos, tinggal di apartemen, ngontrak, cicil motor, cicil mobil. Saudara, saya tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Saya mengalami Yesus. Bagaimana dikontrakan, lampunya mati, petak, belum bayar listrik. Tapi pujian ini menguatkan saya. Naikkan 2. Waktu listrik mati di kontrakan, aku bilang, ku di tanganmu, yes, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. 9 tahun waktu saya pisah dari mama saya melihat Tuhan pelihara saya. Saya mengalami Tuhan. Saya nggak ngemis-ngemis, saya nggak ketok-ketok pintu jemaat. Shalom Bu, shalom Pak, tolong saya dong, saya minjem uang dulu 1 juta, 2 juta buat bayar listrik, buat bayar kontrakan, buat bayar kos-kosan. Enggak. Tuhan yang memelihara saya. Amin. Yesus yang pelihara saya, saudara. Saya kenal Tuhan saya. Saya kenal Tuhan saya. Saya kenal Yesus saya. Saudara, kalau ngalamin Tuhan, di tengah-tengah saudara lagi gak punya uang untuk bayar kontrakan, untuk bayar kos-kosan, untuk bayar cicilan yang lain, gak usah panik. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan kenal dan tenang.
Aku tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Belum punya anak, tenang saja. Aku tahu, aku yakin aku berkuasa. Dia berkuasa untuk memberikan aku anak dan keturunan. Gak usah panik. Waktu saudara lagi sakit, lumpuh, gak bisa jalan, stroke, stadium 4, myom, cancer, tumor, saudara gak usah panik. Kalau saudara mengalami Tuhan, saudara akan berkata demikian, Kaulah Tuhan, penyembuhku, Kau Yesus penyembuhku. Amin Bapak Ibu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Yesus penyembuhku. Waktu kita bisnis dihadapi dengan pintu yang tertutup, nggak usah marah, alami Tuhan. Justru jangan-jangan di situ Tuhan akan bekerja. Saudara harus mengalami Tuhan. Saudara, saya selalu cerita ini supaya untuk menjadi kesaksian, bukan kesombongan. Saudara, saya dan tim gereja Jesus Christ Church sedang mempersiapkan untuk pembangunan rumah Tuhan. Namanya Grace Hall di Pasar Baru. Kami harus kontrak tempat ini. Kami harus bayar kontrak ini selama 5 tahun. Sekitar 425 juta, saudara. 425 juta. Dan kami harus merenovasi tempat ini sekitar 250 juta. Total hampir 700 juta. Hampir 700 juta totalnya. Siapa yang mau nabur? Siapa yang mau tolong? Kami tidak punya jemaat orang kaya. Saya tidak punya jemaat orang yang berkelimpahan. Saya juga tidak menjalankan proposal untuk pembangunan rumah Tuhan. Tetapi tahukah saudara, tahap pertama di tengah kesulitan ini, Tuhan sudah menyediakan dananya. Tuhan kirim dari sorga, Tuhan kirim dari Malaysia, Tuhan kirim dari Amerika, Tuhan kirim dari mana-mana, dari Inggris, Tuhan kirim dari Arab, Tuhan kirim dari Indonesia, dari Papua, dari Makassar, dari Kendari, dari Jawa. Sehingga gereja kami masuk di tahap yang pertama, tahap renovasi. Dalam persiapan tahap renovasi, kami gak takut saudara, karena Tuhan yang suruh. Kami mengalami Tuhan. Ada banyak orang yang meninggalkan kami. Wah, Pastor Verona gila, gak punya uang mau bangun gereja. Loh, bukan saya, Tuhan yang suruh saya. Dan saudara boleh tanya ke seluruh jemaat penggembalaan saya tidak minta-minta uang kepada jemaat. Bagaimana saya minta-minta uang? Orang di gereja kami aja kami tidak menjalankan persembahan kok. Mau kasih puji Tuhan, gak kasih juga. Gereja kami berjalan karena Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhan, biarlah nominal 700 juta ini kuserahkan ke dalam tangan. I surrender all. I surrender all. Aku berserah. Aku gak mau nyerah. Aku berserah. Karena ketika aku berserah, aku tahu Tuhanku berkuasa, Yesusku berdaulat untuk mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Yang kedua, orang yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya, dia akan melihat perkara-perkara dahsyat. Yang pertama, dia akan mengenal pribadi Tuhannya berkuasa dan berdaulat. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Aku telah menuntaskan pertandingan yang baik. Amin. Aku telah menyelesaikan perlombaan. Amin. Dan telah memelihara iman. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Orang yang mengalami Tuhan, orang yang mengalami Yesus di dalam kehidupannya, imannya
tidak akan mungkin goyah. Imannya nggak akan mungkin goncang, saudara. Waktu kami memulai gereja, orang bilang semua saya gila. Orang bilang semua saya sarap, stres, dan lain sebagainya. Iman saya nggak goyang. Saya tahu kepada siapa aku percaya. Aku yakin Dia berkuasa. Amin, saudara. Saudara nggak usah takut. Saudara yang punya hutang nggak usah takut. Hadapi orang yang sudah meminjami. Hadapi orang yang sudah memiutangi kita. Doa sama Tuhan, Tuhan Yesus, sebenarnya aku mau bayar, tapi karena gak punya uang jadi aku gak bisa bayar. Amin. Saudara jangan kabur. Yang punya utang nih, jangan lari, jangan kabur, jangan jadi pengecut. Hadapi orang yang memiutangi kita. Doa sama Tuhan, aku beriman Tuhan, masa Tuhan gak pelihara aku anak-anaknya. Waktu saya harus bayar bunga bank 100 juta, saudara, 100 juta bunga bank. Waduh, gila juga tuh, bunganya aja 100 juta, saudara. Tapi iman saya gak luntur. Saya percaya kalau burung pipit di udara Tuhan pelihara, masakan saya gak dipelihara? Tapi saudara dan saya harus gentleman, minta keberanian sama Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang telah memberikan hutang dan pinjaman kepada kita. Karena hutang itu tidak dosa, tetapi hutang harus dilunasi dan harus dibayar. Amin, saudara. Saudara tidak boleh lari dari kenyataan. Kalau saudara berhutang 1 juta, 10 juta, 100 juta, 200 juta, 1 miliar, 1 triliun, bayar. Hadapi, saudara. Sama seperti Daud menghadapi Goliat. Aku mendatangi Goliat bukan dengan pedang dan lembing. Aku mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel. Aku pun gitu, Tuhan, aku mau bayar nih utang piutangku, bunganya 100 juta. Ada 7 bank, dibagi deh tuh. 1 bank 20 juta bunganya. Aku minta maaf, aku salah banget menggunakan uang. Aku bertobat Tuhan, anugerah-Mu memampukan aku. Gak tunggu waktu 3 bulan 2 bulan, saudara, semuanya lunas. Bahkan kami dipulihkan, kami diberkati. Amin. Orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, imannya gak akan mungkin goncang. Pak Pendeta, saya ingin punya rumah. Imani, itu gak salah, itu gak dosa. Jangan dengar ajaran-ajaran, wah kedagingan nih yang kepingin rumah, yang kepingin mobil. Enggak. Kalau saudara mau punya anak, imani, Tuhan, saya mau punya anak, dan saya serahkan anak saya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus, saya mau diperkaya, diberkati, tujuannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang orang-orang kayak begini pasti akan dibuat kaya, pasti akan diberikan anak, pasti. Selama kita mempermuliakan Tuhan, imannya jangan goyang. Jangan goyang. Ini bulan keberapa ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini bulan ke-7. Setiap hari saya doain Grace Hall, pembangunan Grace Hall. Saya tumpang tangan, Tuhan Yesus, Grace Hall akan dibangun, akan dituntun oleh Roh Kudus. Gereja JCC, Tuhan akan megah, akan lux gitu ya, luxury gitu, akan mewah gitu. Walaupun ya kursinya cuma 345, 350, tapi mewah gitu, kelas gitu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kalau lihat keuangan belum ada, tapi aku yakin, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Yesusku hebat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya. Imanku tertuju kepada Yesus. Covid boleh terjadi, ekonomi boleh lagi sulit,
Tetapi aku percaya Yesus tetap eksis untuk memberkati, untuk terus membangun gereja Jesus Christ Church, dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Yang ketiga, lihat Kisah Para Rasul 4 ayat 33 sampai 37. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33 sampai ayatnya Ayat 23 sampai 28. Ayat 33 sampai 37. Dan dengan kuasa yang besar, para Amin. rasul itu memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan anugerah yang besar ada Yes. pada mereka semua. Amin. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka, Amin. karena setiap orang yang memiliki tanah atau rumah menjualnya dan membawa hasil penjualannya itu dan meletakkan di kaki para Amin. rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Adapun Yoses, seorang Lewi Yes. dan dari Siprus, yang oleh para rasul disebut Barnabas, yang artinya anak penghiburan, ia menjual ladangnya, lalu membawa uangnya dan meletakkannya di kaki para rasul. Orang yang mengalami Tuhan, dia akan memberikan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan yang sejati. Orang yang mengalami Tuhan, dia nggak akan pelit, dia nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Saudara, aku nggak bicara tentang uang, tapi aku bicara tentang hati kita. I not talk about money, I talk about our heart. Hati kita. Orang yang mengalami Tuhan, dia nggak akan pelit. Dia tahu berkatnya datang dari Yesus, gajinya datang dari Yesus, ciennya dari Yesus, fulusnya dari Yesus, cuannya dari Yesus. Tapi saya minta maaf, banyak orang belum mengalami Tuhan. Dia sudah mengalami berkat Tuhan, tapi dia nggak mengasihi Tuhan. Mereka curang terhadap Tuhan. Tuhan gak minta hartanya, Tuhan gak minta duitnya, Tuhan cuma minta hatinya. Hatinya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang yang mengalami Tuhan, dia gak akan hitung-hitungan dalam bantu orang, memberikan persembahan, kembalikan persembahan persepuluhan yang adalah milik Tuhan. Ada banyak orang Kristen curangnya minta ampun sama Tuhan, mintanya diberkati, mintanya diperkaya, mintanya usahanya diberkati. Tapi ketika mengembalikan persembahan persepuluhan milik Tuhan, ketika memberikan persembahan untuk Tuhan, menolong saudaranya, menolong orang tuanya, membiayai anak-anaknya, perhitungannya amit-amit. Bapak, Ibu, Saudaraku terkasih dalam Tuhan, aku gak lagi bicara nominal dan rupiah, tapi aku lagi bicara hatimu dan hatiku. Karena di mana hati kita berada, harta kita berada, di situ hati kita berada. Amin, saudara. Saudara, orang yang mengalami Tuhan, dia akan memberikan persembahan yang terbaik. Yoses menjual tanahnya, dia kasih Tuhan. Tuhan, aku tahu berkatku datang dari Tuhan. Aku berikan ini untuk Tuhan, untuk panti jompo, untuk gereja, untuk orang miskin, untuk saudara saya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, satu kali saya lagi ibadah di gereja. Waktu saya lagi mendampingi pendeta pembicara, kebetulan waktu itu saya nggak melayani sebagai pembicara, saya hanya menjadi pendamping pembicara. Tiba-tiba roh Tuhan berkata dengan saya, Verona, sekarang kamu turun ke bawah, kamu ke ATM, give the best offering from your amount, gitu kan. Dari rekeningmu itu, beri yang terbaik buat gereja ini. Saya bilang, berapa Tuhan? Karena 1.000 rupiah itu terbaik loh, kalau memberinya dari hati. 10.000 kalau memberinya dari hati, itu the best of the best daripada 100 juta.
Karena Tuhan selalu melihat hati, bukan nominal. Dalam persembahan Tuhan melihat hati. Makanya saya bersyukur, saya berterima kasih kepada jemaat-jemaat Tuhan, jemaat-jemaat Facebook yang sudah memberikan persembahan, bahkan perpuluhan ke gereja kami, Jesus Christ Church. Pak Pendeta, saya cuma bisa kirim 50, 100. Bu, Pak, saya ucapin banyak terima kasih. Karena Tuhan sudah menaruh hatinya di hati ibu. Bukan masalah 100.000 atau 50.000, tetapi hati kita. Karena firman Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Satu kali saya pernah digerakkan oleh Roh Kudus, beri yang terbaik. Berapa Tuhan? Ambil 5 juta, masukkan ke persembahan. Saudara, saya bukan pendeta yang kaya raya waktu itu. Buat saya 5 juta itu berharga. Tapi Tuhan minta, kasih saya 5 juta. Dan Tuhan tidak berjanji akan dikasih 7 juta, 10 juta, 15 juta. No, tidak ada janji. Tetapi ketika saya taat, saya mengalami Tuhan. Saya bilang, jangankan 5 juta Tuhan, ini semuanya juga saya nolkan buat Tuhan. I'm ready. Saudara, apa saya bertambah miskin, bertambah susah? Enggak. Ada orang kepingin punya mobil, Tuhan yang suruh saya, kamu yang harus down payment. Karena saya mengalami Tuhan, saya down payment. Dan saya nggak pernah mengungkit-ungkit dan lain sebagainya. Saya menceritakan ini sebagai satu kesaksian. Saya mengalami banyak pembelaan Tuhan. Ada pengemis di jalanan, nggak bisa makan, nggak punya makan. Roh Kudus bilang, kamu yang harus kasih dia makan. Beri yang terbaik, bawa ke restoran, pesan yang terbaik. 1 juta habis, 800.000 plus ongkos. Saudara bukan, anak bukan, kerabat bukan, tapi Roh Kudus mau melihat hati saya. Hari-hari ini saya minta maaf. Bapak Ibu, jangan curang sama Tuhan. Kalau kita diberkati, ingat Tuhan, berkatmu itu datang dari Tuhan. Promosi kita datang dari Tuhan. Jangan pelit, duit gak dibawa mati. Hidup kita gak sampai 2 minggu lagi. Bahkan besok kita belum tentu bisa hidup. Karena uang dan harta gak bisa bawa mati. Lebih baik kita jadi berkat. Orang yang mengalami Tuhan, kasih aja yang terbaik saudara. Beri yang terbaik. Minta tuntunan Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Ada orang ingin menikah, saya yang harus disuruh Roh Kudus, kamu yang harus DP-in pernikahannya. Aduh, saya baru nabung sekian puluh juta, tiba-tiba orang mau kawin, mau nikah, gak punya uang. Roh Kudus suruh saya, kamu yang harus bantu. Saya udah nabung lagi, nabung. Oh, ada orang gak bisa bayar sekolah anaknya, sampai dia mau mati bunuh diri, nabrakin dirinya ke kereta. Sampai Roh Kudus bawa dia ke rumah saya. Kenapa tante? Saya mau bunuh diri. Kenapa mau bunuh diri? Saya gak bisa bayarin anak saya uang sekolah. Loh, tiba-tiba Roh Kudus gerakin saya, kamu punya tabungan. Ambil tabunganmu, beri persembahan yang terbaik buat aku lewat orang tua ini. Saudara, saya ambil tabungan saya, celengan saya pecahin. Waktu saya hitung, nominalnya persis sama dengan tagihan uang sekolah anaknya, dan orang tua aja gak jadi bunuh diri. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan memberikan persembahan yang terbaik. Hidupnya akan diserahkan. Waktu saya di Malaysia, saya ingat waktu itu saya pakai jam tangan yang cukup lumayan ada harganya. Tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan saya, beri persembahan yang terbaik. Apa ya? Saya bawa uang rupiah cuma 300.000. Tuhan bilang, enggak, jam tanganmu itu yang nilainya 2 digit, beri untuk persembahan gereja itu. Kasih orang itu. Waduh, saya bilang, Tuhan jangan deh, beli baterainya aja dia gak mampu. Itu bukan urusan kamu, beri. Wah, akhirnya saya beri saudara. Jam tangan saya beri. Bahkan cincin saya yang, maaf ya, nominalnya sampai 2 digit juga. Bukan di bawah, bukan di tengah, tapi di atas. Jual itu. Berkati orang lain.
Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau kita mengalami Tuhan, ketika Tuhan meminta persembahan yang terbaik, sama seperti Abraham, naikin satu. Saudara dan saya bisa bilang begini sama Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Gak apa-apa Tuhan, aku akan bayarin, aku akan berkati, aku akan berkati. Jangan saudara, sama Tuhan jangan pelit. Tuhanlah yang memberkati kita. Tanya Tuhan, kalau saudara lagi diberkati Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan, buat apa uang ini? Buat apa kekayaan ini? Tuhan akan arahkan. Berkati anak-anakmu, berkati adikmu, berkati orang tuamu. Jangan pelit saudara. Ketika kita membantu menafkahi orang tua kita, itu sama seperti kita memberkati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu merasa terberkati. Jangan pelit sama adik sendiri, jangan pelit sama kakak sendiri. Saudara harus. Bahkan maaf ya, baru-baru ini saya punya salah satu barang lah. Tapi mami saya butuh satu barang. Dan kebetulan barang itu saya ada. Lalu Roh Kudus bilang sama saya, kasih. Tapi ini mahal, kasih. Katanya mengasihi Yesus. Karena orang tua adalah representatif Yesus. Adik kita adalah representatif Yesus. Gak apa-apa kita dibilang orang bodoh saudara. Kok saya kayak orang bodoh ya? Apa-apa kasih, tolong, kasih, tolong, kasih, tolong. Kayak orang bodoh? Enggak. Orang yang mengalami Tuhan, dia tahu ketika dia menabur, ketika dia memberi, ketika dia memberkati, ketika dia mengasihi, dia tidak akan semakin miskin, tetapi dia akan semakin diperkaya oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, 2 Korintus 11 ayat 23-28. Orang yang mengalami Tuhan, dia akan mengenal pribadi Tuhan yang pertama. Yang kedua, dia akan imannya tidak akan mudah goyah. Yang ketiga, dia akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah ini saya mau berdoa buat saudara. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berbicara seperti orang bodoh. Aku lebih lagi. Aku bekerja lebih keras. Amin. Aku sering dipenjara, dicambuk lebih banyak, dan telah kerap kali hampir mati. Orang-orang Yahudi telah 5 kali mencambuki aku. Setiap kali aku menerima 40 kurang 1 cambukan. 3 kali aku telah didera. 1 kali aku telah dilempari batu. Amin. 3 kali aku mengalami kapal kandas. Sehari semalam aku terkatung-katung di lautan luas. Dalam perjalanan kerap kali aku ada dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku, bahaya dari bangsa-bangsa bukan Yahudi, Amin. bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya di antara saudara-saudara palsu. Aku berjerih lelah dan kerja keras, seringkali tidak tidur dalam kelaparan dan dalam kehausan. Kerap kali aku berpuasa dalam kedinginan karena kekurangan pakaian. Di samping semua hal itu, urusanku sehari-hari adalah dalam memelihara semua jemaat. Orang yang mengalami Tuhan Yesus di dalam kehidupan yang keempat, yang terakhir, dia akan melayani Tuhan dan juga melayani jiwa-jiwa dengan ketulusan, bukan tanpa pamrih. Saudara, saya banyak mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.
Makanya kenapa ada hampir 80.000 pengikut Facebook saya. Ketika mereka chat satu-satu, saya bales, saudara. Saya nggak pernah minta uang sama saudara. Sampai saya layani saudara. Pas saya sakit, saya doakan. Ada yang kucingnya hilang nanya ke saya layani. Saya juga punya kesibukan. Belum yang di Instagram. Saya layani saudara. Saya balas messenger teman-teman satu-satu. Saya mengalami Tuhan. Saya ngerti bagaimana susahnya mau konseling, tapi nggak diladenin. Tapi Tuhan Yesus suruh saya balas satu-satu. Waktu mereka kirim pesan di messenger, balas satu-satu. Saudara tolong doakan saya. Karena saya lagi mau lagi mau bulatkan hati, dan saya lagi bergumul sama Tuhan untuk benar-benar membuka line telepon untuk saudara. Jadi saya mau terima telepon saudara semua satu-satu, saya mau terima. Tapi saya lagi persiapkan hati saya, karena saya mau tulus melayani saudara. Saudara mau orang kaya, saudara mau orang susah, saudara mau pengacara, saya layani saudara. Ada beberapa kemarin yang ulang tahun pernikahan, pastor tolong bikin video ucapan selamat ulang tahun, saya bikinin. Pastor suami saya ulang tahun, tolong bikinin video ucapan selamat ulang tahun, saya bikinin saudara. Mungkin menurut pendeta lain, lo goblok, gak ada kerjaan. Enggak, buat saya saudara adalah pengalaman pribadi saya dengan Tuhan. Amin. Amin saudara. Orang yang ngalami Tuhan udah gak hitung-hitungan sama duit. Mau melayani di gereja, mau melayani orang, gak akan lihat rupa. Dia orang kaya apa bukannya, pengusaha apa bukannya, orang miskin apa bukannya. Siapapun yang mau minta pelayanan sama saya, pasti saya layani. Karena saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Amin Bapak Ibu. Ingat ya, yang pertama orang yang mengalami Tuhan, dia akan mengenal pribadi Yesus.